Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Sedulur sing tak tresnani kabeh, selamat berjumpa lagi dengan channel Pak Guru Handi Garden. Pada kesempatan video kali ini saya mau mencoba untuk sharing tentang kesalahan dalam perawatan anggrek yang harus dihindari, terutama bagi pemula, di mana ketika kita salah dalam merawat anggrek akan menyebabkan pertumbuhan tidak bagus, bisa juga akan mudah terserang penyakit, bahkan anggrek bisa mati. Oke, sedulur semua, langsung saja saya akan coba membahas satu persatu kesalahan apa saja yang harus dihindari dalam merawat anggrek. Tetapi sebelumnya yang baru bergabung jangan lupa subscribe dulu ya. Satu, untuk kesalahannya adalah menyiram anggrek terlalu banyak. Masih banyak para penghobi anggrek yang beranggapan bahwa tanaman anggrek perlu air lebih banyak, sehingga setiap hari anggreknya disiram sampai basah. Sebenarnya yang diperlukan tanaman anggrek adalah kelembaban. Kelebihan air pada media tanam akan menimbulkan masalah tumbuhnya jamur yang dapat membuat busuk akar. Adapun faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menyiram tanaman anggrek adalah media tanam yang digunakan, kelembaban dan temperatur lingkungan, serta sirkulasi udara. Jenis pot dan ukuran tanaman itu juga sangat perlu kita perhatikan. Prinsipnya, tanaman anggrek tidak senang dengan air yang melimpah atau tergenang secara terus-menerus, namun yang disukai adalah kelembaban pada media. Banyak yang bertanya, seberapa sering mereka harus menyiram anggrek? Jawabannya adalah siram sebelum media kering. Kapan waktunya? Yaitu dalam prakteknya ini bisa bervariasi dari setiap hari hingga setiap beberapa minggu ya. Ini tergantung pada jenis anggrek dan kondisi lingkungan tempat kita merawat ya. Setiap tempat itu berbeda-beda, antara yang tinggal di pegunungan dan dataran rendah, ataupun ketika musim penghujan dan kemarau, kita sendiri yang bisa menentukan kapan waktu menyiram yang tepat setelah melihat kondisi tanaman. Ya, cara terbaik untuk menilai kelembaban adalah dengan menempelkan jari di media tanam. Jika tidak terasa kelembaban, maka waktunya untuk menyiram itu yang tepat. 2. Kesalahan memberi pupuk. Memberi pupuk sangatlah dianjurkan, tetapi juga jangan sembarangan. Biasanya yang baru mulai merawat anggrek dikasih pupuk yang banyak dengan harapan anggrek cepat subur dan berbunga. Tetapi bisa jadi ini malah overdosis pupuk ya, bisa membuat anggrek malah mati. Jadi berikan pupuk dosis itu sedikit, yang penting rutin. Kalau pengen lebih aman bisa gunakan pupuk organik. Selain itu, kadang yang sering terjadi adalah dikasih terus-menerus pupuk perangsang pembungaan. Nah, ini mengakibatkan tanaman energi fokus untuk pembungaan, sehingga mengakibatkan tanaman tidak diberikan kesempatan menumbuhkan tunas baru. Sebaiknya kasih pupuk sesuai dengan tahapan pertumbuhan. 3. Kesalahan cara menanam. Dalam menanam anggrek, sebaiknya media tanam itu jangan terlalu padat dan juga akar-akar jangan sampai tertimbun media. Semua ya, agar akar anggrek ada kesempatan bernafas dan menjalar di media. Yang terlalu padat pun akan rawan terhadap penyakit ya, karena media akan menjadi terlalu lembab setelah penyiraman dan juga bisa menghambat pertumbuhan. 4. Kesalahan media tanam. Untuk media tanam kita harus sesuaikan jenis anggrek, apakah itu anggrek epifit ataupun anggrek tanah, sehingga jangan sampai terbalik media yang digunakan ya, karena nanti akan berakibat fatal. 5. Kesalahan penggunaan pot. Menggunakan pot yang terlalu besar, maksud hati ingin menyayangi tanaman dengan memberikan pot berukuran besar, tetapi yang terjadi malah tanaman menjadi tidak subur dan tidak proporsional. Jadi carilah pot yang sesuai dengan ukuran anggrek dan jangan menggunakan pot yang terlalu besar ya. Pilihlah pot berdasarkan kemampuannya menampung akar tanaman anggrek Anda ya. Selain itu, gunakanlah pot yang kira-kira mempunyai sirkulasi udara yang bagus ya. Biasanya untuk sirkulasi udara yang bagus itu pilihlah pot yang ada lubang-lubangnya. 6. Kesalahan penempatan anggrek. Ini sangat penting sekali bagi keberlangsungan pertumbuhan anggrek, di mana dalam penempatan harus sesuai dengan jenis anggrek. Jangan sampai terlalu panas, kebanyakan sinar, ataupun terlalu lembab. Sebagai contoh, untuk anggrek jenis Phalaenopsis ataupun anggrek bulan atau
Paphiopedilum ya itu tidak perlu banyak sinar matahari. Sedangkan untuk Dendrobium, Oncidium, Vanda, Cattleya itu akan lebih banyak sinar matahari langsung ya. Selain itu sebaiknya letakkan di tempat yang sirkulasinya udaranya bagus ya. Untuk kebutuhan sinar matahari ini bisa kita atur ya, bisa kita berikan paranet berdasarkan ketebalannya sesuai dengan jenis anggrek. 7. Kesalahan repotting. Repotting atau mengganti media dan tempatnya memang dianjurkan ya, namun jangan lakukan pada saat tanaman berbunga. Hal ini bisa membuat anggrek stres. Perlu sedulur ketahui ya bahwa saat anggrek mekar, semua energi di dalamnya itu diarahkan untuk proses pembungaan ya. Karena itu lakukanlah repotting setelah pembungaan selesai. Dan juga jangan terlalu sering melakukan repotting. Lakukan repotting ketika media itu memang sudah benar-benar asam ya. 8. Mengabaikan pencegahan hama penyakit. Banyak penghobi anggrek yang terlalu fokus anggreknya subur dan cepat berbunga, sehingga hanya fokus kepada pemupukan saja. Padahal kita juga perlu yang namanya pencegahan hama, di mana kalau anggrek terserang hama penyakit itu anggrek tidak akan subur dan pastinya akan bermasalah dalam pertumbuhan. Kita bisa lakukan pencegahan dengan membersihkan gulma dalam media tanam, melakukan penyemprotan insektisida dan fungisida secara berkala. 9. Kesalahan pemilihan tanaman anggrek. Banyak penghobi pemula ketika membeli anggrek itu lebih fokus melihat bunga tanpa melihat kondisi perakaran ya. Kita harus pandai memilih yang perakaran bagus karena ini kunci awal anggrek akan tumbuh maksimal untuk selanjutnya ya. Jangan sampai sudah terjadi masalah pada akar, terutama yang banyak terjadi itu yang memakai media moss ya. Ya, mungkin ini biasanya ibu-ibu itu ya kalau membeli anggrek bulan itu kadang memilih warnanya bagus, tapi kita mengabaikan akarnya. Padahal itu adalah kunci ketika merawat anggrek itu adalah dalam perakaran ya. Ketika perakaran bagus, nanti anggrek itu akan tumbuh secara baik ya keberlangsungannya. Dalam memilih anggrek juga sangat penting sekali sesuaikan jenis anggrek dengan lingkungan kita ya. Di mana kita tinggal, itulah anggrek yang tepat itu yang kita pilih ya. Seperti contoh, kita tinggal di dataran rendah memilih anggrek Cymbidium ausi atau yang berbunga besar. Nah, ini akan sulit sekali berbunga di dataran rendah. Oke, sedulur semua, itu tadi semua adalah ulasan tentang kesalahan-kesalahan dalam perawatan anggrek yang perlu kita hindari ya, dimana ketika kita bisa menghindari kesalahan itu, anggrek yang kita rawat itu akan tumbuh dengan baik ya, akan tumbuh subur dan juga rajin berbunga. Oke, sedulur semua, saya kira untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Semoga bisa bermanfaat. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.